Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, alam kubur adalah tempat selanjutnya yang akan ditempati manusia setelah alam dunia dan sebelum alam akhirat. Di alam ini, manusia akan mulai merasakan balasan dari berbagai amal yang dilakukan di dunia. Ada di antara mereka yang akan mendapatkan azab, dan ada di antara mereka yang akan mendapatkan nikmat. Tentunya sebagai umat Islam, kita sangat menginginkan supaya bisa melewati alam ini dengan selamat dan mendapatkan nikmat di dalamnya. Untuk mendapatkan nikmat di dalam kubur tidaklah mudah. Ada amalan-amalan yang harus dilakukan agar dapat selamat dari azab di alam kubur. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Ahwal al-Kubur. Lantas, apa saja perkara yang dapat menyelamatkan dari azab kubur itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Selalu menjaga wudhu. Orang yang selalu menjaga wudhu berarti ia selalu bersih dan suci dari segala kotoran, baik hadas kecil maupun hadas besar. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa anggota badan yang selalu tersentuh air wudhu akan bercahaya kelak di hari kiamat. Tidak hanya itu, orang yang selalu menjaga wudhu, maka kelak wudhu juga dapat menyelamatkannya dari azab di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdurrahman bin Samarah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Aku bermimpi pada malam hari sesuatu yang menakjubkan. Aku melihat seorang laki-laki dari umatku akan ditimpa azab kubur. Kemudian datanglah wudunya menyelamatkannya darinya." Hadis riwayat At-Tabari. Seorang yang mati syahid. Mati syahid bukan hanya orang-orang yang terbunuh di medan perang saja. Terdapat beberapa sebab seseorang bisa mendapatkan syahid atau mati dalam keadaan syahid. Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh karena berjuang di jalan Allah, itulah orang yang mati syahid." Beliau bersabda, "Kalau begitu, sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid." Para sahabat berkata, "Lantas, siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dialah syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah juga syahid. Siapa yang mati karena suatu wabah penyakit juga syahid. Siapa yang mati karena sakit perut juga syahid." Ibnu Miksam berkata, "Saya bersaksi atas bapakmu mengenai hadis ini, bahwa beliau juga berkata, orang yang meninggal karena tenggelam juga syahid." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, orang-orang yang mati syahid memiliki keutamaan yang luar biasa. Salah satunya, ia diselamatkan dari siksa di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia seisinya, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Penjaga wilayah perbatasan. Orang-orang yang berjaga di wilayah perbatasan suatu negara juga mendapatkan kemuliaan, yakni jika mereka meninggal disebabkan menjaga keamanan suatu negara, maka perbuatannya itu akan terus berpahala dan terbebas dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis.
Ribat atau menjaga wilayah perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa sunnah dan sholat sunnah sebulan penuh. Jika seorang murabit atau penjaga wilayah mati di tengah ia melakukan ribat atau penjagaannya, maka amal perbuatannya itu akan terus berpahala dan ia diberi rezekinya di surga kelak serta tidak ditanya di dalam kubur. Hadis riwayat Muslim. Tidak meninggalkan sholat fardu. Sholat bagi setiap muslim merupakan tiang agama dan amalan wajib yang harus dilakukan. Ia merupakan amalan pertama yang akan dipertanyakan kelak di hari kiamat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sesungguhnya amalan pertama yang dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, "Lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah? Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya." Hadis riwayat Tirmizi. Orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, ia akan ditulis namanya ke dalam daftar orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis namanya di pintu neraka dalam daftar orang-orang yang akan memasukinya. Hadis riwayat Abu Naim. Gemar membaca Al-Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kelak di alam kubur, Al-Quran akan menjadi sahabat dan penerang hingga ia dimasukkan ke dalam surga. Selain itu, Al-Quran juga akan menjadikan seseorang tercegah dari siksa kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang mampu memberikan pertolongan dari siksa bagi para penghafalnya hingga mampu mengampunkan dosanya, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, barang siapa yang membaca Tabarakallazi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah akan mencegahnya dari azab kubur. Dan kami pada masa Rasulullah SAW menamakannya surat Al-Mani'ah atau yang mencegah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah 5 perkara yang dapat menyelamatkan seseorang dari azab di alam kubur. Semoga dengan mengamalkan amalan ini, kita menjadi salah satu orang yang mendapatkan penerangan di alam kubur dan terbebas dari siksa kubur itu. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.